Halo teman-teman semua, kali ini kita berada di minggu ke-10 tentang mata kuliah teknologi pemrograman teknologi.net. Yang di sini kita akan membahas controller, model binding, dan model validation. Kemudian untuk koordinator dari lecture mata kuliah ini adalah Palit Malam Ginting dan Kapria Devani Nenggolan. Nah, beliau berdua berasal dari Departemen IF, S1 IF gitu ya, kemudian di VT di ITDL di Indonesia. Kemudian kalian sudah kenal saya, itu Tegar. Saya masih bekerja di D3TI, di VT di ITDL. Kemudian untuk email dari Pak Litmalam itu ada litmalam.ginting@litmalam.ginting@del.ac.id. Kemudian ada email dari Kak Apria, ada apria.nenggolan@del.ac.id. Dan email dari saya pasti kalian udah tahu. Nah, kemudian controller, kita akan membahas yang pertama adalah controller. Kalau kita melihat MVC, M-nya itu model, V-nya itu V-nya itu view, C-nya itu controller gitu ya. Nah, controller di sini adalah yang menjembatani antara model dan view-nya gitu ya. Kalian pasti udah diajarin gitu ya. Jadi saya akan membahas secara singkat-singkat saja gitu ya. Nah, kontrol di sini kita akan membuat yang pertama, kita akan melakukan setting up project. Itu kalian bisa pilih empty atau bisa pilih MVC, atau ini bisa dicentang gitu ya. Biasanya pilih empty atau MVC gitu ya. Kemudian yang pertama adalah kita akan membuat controller dengan e-controller. Nah, kalian sudah tahu kan kalau cara membuat controller gimana? Yaitu cara membuat controller adalah, kalau kita lihat di Visual Studio Code, itu di sebelah kanan itu kan ada folder controller. Nah, itu tinggal di add aja, tinggal di explore. Harusnya kalian udah diajarin. Nah, kita akan buat controller dengan e-controller. Nah, e-controller di sini dengan nama kelasnya adalah basic controller. Karena kita akan menggunakan controller, jangan lupa menggunakan username.web.mvc. Kemudian kita buat metode execute, ya ambil dari request context gitu ya. Kemudian isinya adalah string controller, dan isinya adalah string request context dari root data dengan value-nya itu controller. Kemudian yang action itu dengan value-nya adalah action. Kita buat string formatnya itu C-nya besar controller dan E-nya itu besar action. Kemudian kita ambil dari controller action gitu ya. Kemudian kalau di run itu harusnya menghasilkan seperti ini. Atau kalau kalian belum buat view basic, itu biasanya nanti hasilnya adalah home gitu ya. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat controller menggunakan turunan dari control class. Di sini namanya adalah derived controller, yaitu merupakan turunan dari controller. Jangan lupa menggunakan using system.web.pc. Kemudian kita akan get datanya, yaitu ini kita akan menggunakan action, metode action result. Kita hanya akan menampilkan di sini pesan message, yaitu hello from the derived controller index method gitu ya. Kemudian kita akan return view-nya dengan my view. Nah, ini adalah kesini sebenarnya. Nah, ini adalah CSS HTML-nya, yaitu kita view back.title-nya itu my view. Nanti kalau di run harusnya kesini. Dan my view back.message itu memanggil dari sini, dipanggil dari kesini. Dan ini kesini kalau di run. Paham ya? Ini ada di folder view. Dan ini ada di controllernya. CS-nya. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah controller. Seperti yang saya jelaskan tadi, di pertemuan kali ini saya ingin berbicara tentang bagaimana controller dan action itu berinteraksi satu sama lain.
dan menyajikan beberapa built-in function gitu. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci bagaimana tahap-tahapnya. Oleh karena itu, teman-teman diharapkan mengetahui setidaknya membuat controller itu bagaimana dan cara memanggil index action-nya itu bagaimana. Kemudian ini adalah terkait passing data atau mengirim data gitu ya, passing data. Nah, berikut ini saya menunjukkan beberapa opsi, yaitu pertama saya memulai dengan cara paling sederhana, yaitu untuk memanggil action. Cara termudah untuk memanggil action adalah dengan memasukkan URL yang di map atau dipetakan ke rootnya dan di redirect ke fitting action. Nah, ini adalah simple action, simple passing data to an action, yaitu simple action di sini. Nah, di sini dia itu index actionnya ini tidak melakukan apapun kecuali mengembalikan tampilan ke browser gitu ya. Kemudian ada passing data to parameter. Nah, ini cara sederhana untuk pass data to an action adalah menggunakan parameter, yaitu di sini seperti yang kita lihat, kita menggunakan integer sebagai tipe datanya untuk parameternya. Nah, parameter ini digunakan user gitu. Bedanya dengan ini tadi tanpa parameter, ini dengan parameter integer gitu ya. Paham ya? Kemudian ada passing data dengan multiple parameter. Kalau multiple parameter ini harusnya ini ada multiple parameter, kita tukar string dan datamnya. Kemudian bisa juga menggunakan catch all. Nah, ini bisa dipelajari sendiri gitu ya. Ini jadi kalau catch all ini menggunakan variabel catch all di rootnya. Untuk melakukan itu kita mengkonfigurasi rootnya dulu, terlebih dahulu seperti ini yang ditunjukkan ini. Bisa dieksplor gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengambil data. Jadi selain parameter ada beberapa source lain yang dapat menerima data, yaitu request, user, server, HTTP context, dan data ini adalah salah satu contohnya kalau kita menggunakan ini. Ini kalau kita menggunakan mengambil datanya atau mau menerima datanya itu menggunakan request. Ini .http.user host, ini menggunakan request contohnya. Ini menggunakan user. Ini contoh menggunakan server. Ini contoh menggunakan HTTP, dan ini menggunakan root. Nah, bisa dicoba di hasilnya gimana gitu ya, bisa dicoba ini ya, kalian bisa coba masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang returning view, yaitu ini adalah cara termudah untuk menampilkan halaman HTML ke browse ke user gitu. Jadi ada beberapa cara untuk returning view. Ada view without parameter, artinya ini cara yang view tanpa parameter. Itu ketika kita menggunakan versi ini, MVC Framework akan mencari view dengan nama yang sama dengan actionnya. Karena ini viewnya tidak tanpa parameter, jadi MVC Framework itu akan mencari view dengan nama yang sama dengan actionnya. Nah, kalau view dengan parameter, secara default tadi kan framework itu mencari view dengan nama yang sama dengan action. Nah, jika kita ingin mengembalikan view dari controller yang sama tetapi dengan nama yang berbeda, kita bisa pass the name sebagai parameter dengan view-nya. Jadi di sini ada parameternya. Kemudian terkadang juga tampilan yang ingin kita kembalikan itu berada di directory yang berbeda. Kemudian kita dapat pass the path to the view sebagai parameternya. Nah, ini adalah isi directory-nya. Kemudian ada view with view model. Ini contoh ini kita bisa pass the path, ada pass the path to the view end ke view model. Jadi ada directory ada directory di sini ke view. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah terkait passing data lagi, tapi ini passing data menggunakan
menggunakan view model. Ya, sebelumnya kan kita menunjukkan bagaimana pass model to view. Nah, sekarang ada dua cara berbeda untuk menggunakan view model dalam view. Nah, entah Anda mentransmisikan model ke tipe datanya, lalu menggunakan misalkan di sini ada add datetime model to local time. Nah, ini adalah passing data dengan view model di sini. Ini kuncinya di sini. Gitu ya. Kemudian ada passing data menggunakan viewback. Ini cara lain untuk mengirim data adalah dengan viewback. Perbedaan dengan viewback dan data model adalah viewback merupakan objek yang dinamis. Artinya viewback itu tidak harus dipass ke view, tetapi dapat digunakan di view seperti view model. Ini ya. Selanjutnya kita bisa mempassing data menggunakan time data. Gitu. Di sini redirect to root result. Nah, di sini penggunaan passing data itu mirip dengan penggunaan ketika kita belajar session gitu, seperti ini, mirip. Kemudian ada 3 cara untuk untuk menyimpan nilai dari terdata, yaitu assign, tetapkan sebagai viewback atau tetapkan sebagai variabel, atau menggunakan pick or keep. Nah, gitu ya. Ini kalau menggunakan viewback contohnya seperti ini. Gitu ya. Kalau menggunakan variabel contohnya seperti ini, kita buat seperti session cara penggunaannya. Kemudian kalau menggunakan bedanya pick dan keep. Nah, ini ketika pick, kalau pick itu mengembalikan nilai tanpa menandainya untuk dihapus gitu ya. Nah, kalau keep itu dia itu nilainya di keep atau disimpan setelah diakses. Nah, gitu ya. Paham ya? Kemudian ini ada returning dari HTTP status code. Jadi ASP.NET MVC itu mempunyai built-in class untuk nge-return HTTP status code, yaitu menggunakan HTTP not found result atau menggunakan HTTP unauthorized result. Nah, selain itu Anda dapat mengembalikan setiap HTTP status code dengan HTTP status code result. Ya. Kemudian ini ada performansi dari suatu action biasanya mengarahkan redirect user ke URL lain. Nah, seringkali URL ini adalah action yang menghasilkan keluaran bagi user. Nah, di sini kalau 301 itu untuk permanent redirect, kalau 302 itu untuk temporary redirection atau yang sementara gitu ya. Nah, kemudian ada redirect to view. Dan jika Anda ingin mengalihkan ke view, gunakan metode redirect yang permanen dengan name folder dan index sebagai parameter stringnya. Kemudian nilai ini adalah redirect result. Ya. Kemudian ada redirect to a root. Ini untuk mengalihkan atau untuk meredirect dari action ke root, gunakan redirect to root gitu ya, atau redirect to root permanen. Nah, ini nilai kembalian dari ini adalah redirect to root result gitu ya, paham ya. Kemudian selanjutnya adalah redirect to an action. Nilai yang dikembalikan parameter untuk action ini dan kontrol tidak diverifikasi pada waktu kompilasi. Ini berarti kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa target Anda itu ada, gitu ya, targetnya itu harus ada. Nah, selanjutnya bahasan berikutnya adalah model binding. Jadi ASP.NET MVC itu membuat objek menggunakan model binding proses dengan data yang dikirimkan oleh browser dalam HTTP request. Parameter action method dibuat melalui model binding dari data dalam request. Nah, kemudian di sini seperti biasa, kita sebelum ke model binding kita setting up projectnya, bisa pilih empty atau MVC. Kemudian di sini saya membuat
simple home controller dan menampilkan beberapa informasi tentang pelanggan. Yaitu ini informasi tentang pelanggan, ada person ID, first name, last name, dan role-nya. Gitu ya. Ada beberapa informasi pelanggan. Saya buat sebagai list. Kemudian di sini ada dua action, yaitu action result index integer dan action result create customer, gitu ya. Kemudian ini adalah view untuk mendisplay customer. Ini display customer, gitu ya. Ini untuk person ID, untuk first name dan last name, role-nya. Ini seperti yang informasi-informasi yang ditampilkan di sini kita tampilkan di browser, gitu ya. Kemudian bagaimana model banding bekerja? Jadi model banding adalah cara sederhana untuk menghubungkan sysub dengan HTTP request. Sebagian besar framework MVC menggunakan beberapa form dari model banding untuk get data dari request untuk action. Nah, saat kita menggunakan parameter untuk suatu action, saat kita menggunakan parameter untuk action, model banding menghasilkan parameter sebelum tindakan dipanggil. Nah, proses ini dimulai setelah request diterima dan diproses oleh routing engine. Nah, model banding ditentukan oleh ini, model banding interface. Ini bisa diklik aja nanti diarahkan ke halaman dokumen Microsoft. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita bisa terjadi error ya, maka kita harus mengatasi yang namanya nullable. Di mana-mana ada nullable. Dan kita bisa mencegah error ketika kita dapat menangani ID jika nilainya null. Nah, ini bisa contohnya seperti ini. Kemudian alternatif yang lebih sederhana lagi adalah dengan menggunakan parameter default. Ini menggunakan parameter default. Dan jika model banding tidak dapat bind input user ke parameter, maka nilai default itu akan digunakan. Gitu ya. Nah, display default customer setelah transmisi gagal, misalkan kalau kita run nanti hasilnya seperti ini. Ini code-nya saya sembunyikan. Kalian harus belajar bagaimana code-nya kok seperti ini gitu ya. Di praktikum harusnya udah diajarin kok nanti. Kemudian ada model banding tentang banding complex data types. Itu ketika misalkan jika default model banding itu menemukan tipe kompleks dalam parameter, kita menggunakan seperti ini, reflection to get public properties. Gitu ya. Kalau jika kita menggunakan HTML helper method, helper set the name attribute of the element to match, ini bisa pakai seperti ini, bisa dipahami ya. Kemudian ada yang namanya using custom prefix, yaitu terkadang kita tidak ingin band data itu ke tipe HTML. Misalnya saya memiliki beberapa informasi alamat di form dan pas ke action. Action ini hanya membutuhkan beberapa properti, dan oleh karena itu saya membuat kelas baru, misalkan ini display address sort, gitu ya. Jika ada pas customer class dengan address property itu tidak dapat dipas, dan ada sort hanya akan berisi objek null. Dan Anda dapat memperbaiki ya, dengan memberitahu model banding yang mana atribut band dalam action. Nah, kemudian ada yang namanya banding only selected properties. Nah, terkadang kita juga tidak ingin user melihat data sensitif. Anda dapat menyembunyikan informasi dalam HTML atau membuat model tampilan baru dan hanya mengirim informasi yang ingin Anda tampilkan. Gitu ya. Nah, di sini yang exclude yang tidak ingin Anda tampilkan bisa seperti ini contohnya. Nah, ini yang include property bisa seperti ini.
include country, misalkan yang ingin ditampilkan country itu. Mungkin seperti itu gambarannya. Kemudian ada binding to array and collection. Jadi model binding, array, dan collection ini didukung oleh model binder sehingga mungkin bisa mudah dijalankan di MVC. Kemudian ada binding to array. Untuk mendemonstrasikan bagaimana binding to array, saya membuat new action yang menggunakan string array sebagai parameter. Kalau binding to collection ini, binding to collection mirip dengan binding to array. Yang satu-satunya perbedaan adalah bahwa parameternya itu bertipe list. Nah, kalau binding collection dari complex data type, nah binding to collection and complex data type itu tidak berbeda dengan binding to normal collection. Namun penamaannya sedikit berbeda. Nama dimulai dengan indeks dalam tanda kurung siku diikuti dengan nama properti. Nah, misalkan seperti ini gitu ya. Paham ya? Bahasan terakhir adalah model validasi. Maaf, saya menjelaskan secara singkat-singkat saja ya. Nah, kalau model validation itu adalah proses memeriksa apakah input user cocok untuk model binding. Dan jika tidak, itu harus diberi message pesan error ke user. Nah, bagian pertama untuk memastikan bahwa entry yang dibuat valid, misalkan tanggal lahir, tanggal jadian, atau dan lain-lain. Nah, untuk membantu developer, ASP.NET MVC itu menyediakan beberapa kemungkinan untuk model validation. Kemudian, seperti biasa kita membuat setting project dulu, bisa pakai MT atau MVC. Nah, kemudian di sini saya membuat sebuah simple home controller dengan dua action, yaitu action pertama mengembalikan tampilan kepada user, dan action kedua adalah memproses user inputan. Nah, ini adalah implementasi dari customer class-nya. Ini home controllernya, ini diambil ke sini. Ini adalah CSS HTML-nya. Tampilannya kira-kira bisa dibayangkan lah ya. Kemudian ada explicit validating model. Ini adalah salah satu pendekatan yang mungkin untuk memeriksa apakah model tersebut valid, adalah memeriksa langsung dalam action. Nah, kemudian ini saya menambahkan beberapa CSS ketika di run. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Yang merah ini adalah yang tanda merah ini. Gitu ya, paham ya? Kemudian selanjutnya ada, ini cepat saja, ada displaying error message, yaitu MVC framework itu menyediakan beberapa metode untuk menampilkan error message ke user. Nah, ini di sini menggunakan HTML.validation summary. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini kalau di run ini CSS HTML ya. Kemudian pendekatan lain ada model level validation, yaitu ini dengan menggunakan model level validation. Di sini bedanya ada di ini, dia itu menggunakan model state.isValidField. Kira-kira nanti kalau di run hasilnya seperti ini. Dicoba ya. Kemudian selanjutnya adalah property level validation, yaitu sama ini untuk memvalidasi model. Namun perbedaannya ini di sini kita menampilkan beberapa message error di sini. Nah, diingatkan harus diisi gitu ya. Ini bekerja sama dengan lambda expression di sini. Gitu ya. Jadi ini setiap, kan kalau ada banyak gitu, lebih baik diingatkan setiap pengisiannya gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada validating using the model binder, yaitu default model binder itu performs validating selama binding proses. Jika tidak dapat di bind, itu akan
display error message. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk yang model Blender juga dapat display error message jika if you try to enter an invalid value, for example string birthday, gitu ya. Kemudian ini ada validation using metadata, yaitu MC framework itu memungkinkan kita menambahkan atribut ke property model. Nah, using invalidation attribute ini model class-nya. Kemudian ada validation using custom properties. Kemudian ini ada validasi using custom property attribute. Itu membuat kelas baru yang berasal dari validation attribute dan kemudian mengganti dengan invalid method. Nah, di sini ini ada implementasi dari custom attribute for property validation. Di sini kita seperti yang saya beri yang tadi menggunakan isValid. Nah, ini applying my custom attribute to property. Ini applyingnya. Kemudian ini ada model validation terkait setting up client set validation, yaitu kita memungkinkan mengubah client set validation value dari client validation enable dan unobtrusive JavaScript enable dalam web.config to true. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk menggunakan client set validation itu cukup simpel, yaitu dengan menambahkan property your model, for example require atau string length. Nah, ini require atau string length. Kemudian ini adalah tahapan yang cukup penting, yaitu kalian harus menginstal following NuGet package, yaitu misalkan jQuery, jQuery.validation, Microsoft.jQuery.unobtrusive validation. Ini adalah agar bisa menampilkan tampilan yang seperti ini misalkan. Nah, last stepnya itu adalah menambahkan JavaScript yang tadi ke layout atau view. Nah, ini contohnya outputnya seperti ini. Kemudian ini adalah implementasi, ada performing remote validation, yaitu yang ini adalah implementasi remote validation terdiri dari 2 step. Step pertama adalah mengimplementasikan action dalam controller Anda dengan mengembalikan JSON result dan mengambil one string parameter. Nih, JSON dan mengambil salah satu string parameternya. Kemudian step yang kedua adalah menambahkan remote attribute ke dalam name property dari customer class, yaitu seperti ini. Nah, kalau di run hasilnya mungkin seperti ini, gitu ya. Paham ya? Kalian harus mencerna apa yang saya ucapkan dan kalian harus kepo gitu agar paham. Karena saya di sini yang menjelaskan sekilas saja. Dan di sini harapannya kalian mengeksplor lebih dalam, gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman paham dan bisa mengeksplor lagi biar lebih paham lagi. Gitu ya, selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.